Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? La'allakum fi khair. Bertemu lagi dengan Bu Friska dalam pelajaran matematika. Dalam pertemuan kali ini, kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Lalu, bilangan cacah pada garis bilangan. Menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung 2 bilangan cacah. Dan yang terakhir ada tugas. Kenapa matematika selalu ada tugas? Karena matematika itu perlu latihan terus ya, supaya lebih terasah kemampuan kalian dalam menghitung bilangan-bilangan dalam pelajaran matematika. Bu Guru tidak akan berlama-lama. Silahkan kalian siapkan buku matematikanya. Nanti bisa kalian buka, ada di halaman. Yang pertama ada di halaman 25. Kita yang pertama akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Kita klik sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Nah, perlu kalian ketahui, sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah ada 4 sifat, yaitu sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Yang pertama ada sifat komutatif. Sebelumnya Bu Guru ingin memberitahu dulu kepada kalian sifat-sifat operasi hitung ini kita hanya pelajari saja ya. Tidak Bu Guru kasih soal. Jadi kalian supaya tahu oh sifat-sifatnya seperti ini. Nah, coba kita next. Tadi kalian sudah menonton dari sifat komutatif. Sekarang silahkan ditonton cara pengerjaan menggunakan sifat asosiatif.
Kalian sudah menonton sifat asosiatif, sekarang silahkan ditonton video cara pengerjaan menggunakan sifat distributif. Yang terakhir ada sifat identitas. Silahkan ditonton videonya. Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan cacah. Yaitu ada apa saja? Ada 4 sifat ya. Sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat distributif, dan sifat identitas. Sekarang kita belajar ke materi bilangan cacah pada garis bilangan. Bilangan cacah pada garis bilangan. Ini bisa kalian lihat di buku paket matematika, ada di halaman 33. Bu Guru merangkum supaya kalian lebih mudah mempelajarinya. Garis bilangan adalah suatu garis yang memuat bilangan-bilangan secara urut. Nah, kalian lihat di sini ada garis bilangan. Garis bilangan ini semakin ke kiri, angkanya semakin kecil. Semakin ke kanan, angkanya semakin besar. Bisa dilihat ya, kalau di buku ada 3 contoh garis bilangan. Nah, itu sama saja, pokoknya yang ke kiri bilangannya itu lebih kecil, kalau ke kanan bilangannya lebih besar. Di sini ada contoh soal.
Kalau di buku, coba kalian buka halaman 34. Di situ contohnya adalah tentukan bilangan yang lebih besar antara 125 dengan 118. Seharusnya ini sudah bisa kalian kerjakan ya dengan melihat bilangannya saja. Tidak perlu dengan melihat garis bilangannya. Tapi karena kita mempelajari garis bilangan, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kalian harus membuat garis bilangannya. Nah, kalau yang paling kecil 118, berarti kalian letakkan 118 di sini, di paling awal ya. Lalu terus diurut sampai seterusnya. Kan di sini 118, di sini 119, 120, 121, 122, dan seterusnya. Ini boleh sampai seterusnya ya, sampai 130 boleh. Nah, terus karena 125 berada di sebelah kanan 118, maka 125 lebih besar dari 118. Ini sudah pasti ya, karena bilangannya saja lebih besar yang ini daripada yang ini. Jadi 125 lebih besar dari 118. Makanya tandanya seperti ini. Untuk tanda bilangan kalian insya Allah sudah paham ya. Berarti kita lanjut. Kalau di buku masih halaman 34, coba dilihat. Di sini ada penjumlahan bilangan cacah dengan garis bilangan. Ini juga mudah. Kenapa Bu Guru bilang mudah? Karena kalian tinggal melihat bilangannya. Garis bilangan juga dapat digunakan untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan cacah. Perhatikan contoh berikut. Nah, contohnya di sini ada 5 ditambah 3 sama dengan, seharusnya di sini sudah bisa ya, hasilnya adalah 8. Tapi karena diminta menggunakan garis bilangan, berarti kalian gambar garis bilangannya seperti ini. Ya. Lalu ditulis angkanya dari 0 sampai 10. Ini boleh seperti ini ya, dari 0 sampai 10. Terus ditulis 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 10. Soalnya dilihat lagi, 5 ditambah 3. Nah, kan 5 ada di sini. Ya. Menghitungnya mulai dari 0. Dari sini. Berarti dari 0 kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus 5 ditambah 3, berarti kita hitung lagi. Dari 5 yang ini, ya dari 5 kita hitung. 5, 6, 7, 8. Berarti 5 ditambah 3 sama dengan 8. Mudah ya? Sekarang kita lanjut ke materi menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dua bilangan cacah. Menyatakan suatu bilangan sebagai hasil operasi hitung dua bilangan cacah. Untuk yang pertama, kalian bisa melihat di halaman 36. Di sini insya Allah masih mudah ya karena penjumlahan. Ada contoh soalnya, tentukan pasangan bilangan cacah dengan jumlah 100. Penyelesaiannya, pilih sebuah bilangan yang kurang dari 100, misalnya 30. Lakukan pengurangan, 100 dikurang 30, hasilnya adalah 70. Nah, jadi pasangan bilangan dengan hasil penjumlahan 100 adalah 30 dan 70, atau dapat ditulis 30 ditambah 70 sama dengan 100. Nah, ini gampang ya. Nah, di sini kan ada contohnya 100. Ya. Di sini 100 berapa ditambah berapa hasilnya 100. Nah, di sini adalah 30 ditambah 70. 100 berapa ditambah berapa yang hasilnya bisa 100. Nah, di sini 100. Misalkan 50 ditambah 50. Coba kita tulis ya. Misalkan di sini 50. Terus lagi 50.
Nah, ini 50 ditambah 50 hasilnya juga 100. Terus berapa lagi? Misalkan 40. Nah, 40 ditambah berapa supaya jadi 100? 40 ditambah 60. Nah, berapa lagi yang lain bisa ya? Sekarang kita kembali. Sekarang kita next. Kalau tadi penjumlahan, sekarang pengurangan. Ini juga masih mudah. Kalau yang tadi kan berapa ditambah berapa, hasilnya 100. Kalau sekarang berapa dikurang berapa, hasilnya 100. Ya, di sini contohnya 170 dikurang 70, hasilnya 100. Ya, 170 dikurangi 70, hasilnya 100. Bisa juga kita kasih contohnya. Misalkan 150 dikurangi 50. Nah, 150 dikurang 50 hasilnya adalah 100. Terus berapa lagi? Misalkan 120 dikurangi 20. Hasilnya berapa? Hasilnya 100 juga. Seperti itu ya. Mudah insya Allah. Sekarang kita next. Nah, kalau tadi penjumlahan dan pengurangan. Kalau sekarang perkalian. Perkalian juga mudah. Tentukan pasangan bilangan dengan hasil kali 240. Berapa dikali berapa yang hasilnya 240? Di sini contohnya ada 6 dikali 40 ya. 6 dikali 40 hasilnya ada 240. Sebelum kalian melakukan perkalian seperti ini, menentukan dua bilangan seperti ini, kalau di perkalian berarti kalian harus melakukan pembagian terlebih dahulu ya. Nah, sini kan contohnya 240 dibagi 6 hasilnya adalah 40. Jadi di sini bisa ditulis 6 dikali 40 hasilnya adalah 240. Nah, coba yang lain lagi. 240 bisa dibagi berapa? Ya, 240 bisa dibagi berapa? Coba 240 kita bagi. Kita bagi berapa? Nah, bisa dibagi 10. Jadi kalian tulis di sini 10 ya. 240 bisa dibagi 10. Berapa dikali 10 yang hasilnya 240? Nah, di sini adalah bilangan 24. Jadi 10 dikali 24 hasilnya adalah 240. Seperti itu ya. Berapa dikali berapa hasilnya 240. Gitu. Sekarang kita lanjut. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian ya, lawan dari perkalian. Di sini ada tentukan pasangan bilangan dengan hasil bagi 200. Di sini contohnya 200 adalah hasil bagi dari 600 dibagi 3. 600 dibagi 3 hasilnya adalah 200. Nah, kita cari lagi bilangan yang lain. Berapa dibagi berapa hasilnya 200. Ya, ini salah nih. Ini harusnya tanda bagi, bukan tanda kali ya. Nih, harusnya ini tanda bagi. Nih, ini harusnya tanda bagi nih. Bukan tanda kali. Ya. Berapa dibagi berapa? Hasilnya adalah 200. Seperti itu ya. Nah, bisa misalkan di sini Bu Guru tulis 400.
Nah, 400 dibagi 2. Nah, 400 dibagi 2 hasilnya adalah 200. Seperti itu ya contohnya. Afwan kalau tulisan Bu Guru coret-coretannya jelek nih ya. Insya Allah kalian sudah paham ya, jadi tinggal dicari berapa dibagi berapa yang hasilnya 200 ya. Gitu. Kalau tadi nah di sini ada Bu Guru ulang dari penjumlahan. Kalau penjumlahan dicari bilangan berapa ditambah berapa hasilnya jadi 100. Contohnya gitu ya. Terus kalau pengurangan bilangan berapa dikurangi berapa hasilnya 100. Terus kalau perkalian bilangan berapa dikali berapa hasilnya 240. Terus kalau pembagian juga sama, bilangan berapa dibagi berapa hasilnya 200. Seperti itu ya contohnya. Nah sekarang ada tugas. Tugasnya, kerjakan latihan di buku paket matematika. Ya, seperti biasa. Nih, tugasnya ada di halaman 35 nomor 4 ABC dan 5 ABC. Lalu halaman 37 nomor 2 AB dan 3 AB. Nah, ini nanti bisa kalian screenshot atau disimpan ya. Jangan sampai lupa. Tugasnya halaman 35 nomor 4 ABC dan 5 ABC. Terus halaman 37 nomor 2 bagian AB sama 3 AB. Ditulis di buku matematikanya, di buku paket. Terus foto lalu kirim ke Bu Friska seperti biasa ya. Nah, syukron barakallahu fikum. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari video materi dari Bu Friska. Semoga kalian bisa memahami pembelajaran matematika di pertemuan kali ini. Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.